oleh guru mulia kita, yaitu Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Habib Bagir bin Saleh Al-Jufri. Kepada guru mulia kita Al-Habib Bagir, alaihi falyatafaddal mazkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi. Sallu ala Muhammad. Ininya nih, ininya. Siap Habib? Terserah Habib. Bu, lihat raut wajahnya. Insyaallah. Keren Bu ya. Habib Bagir Bu. Bu kalau buka TikToker atau Instagram, @Habib Bagir apa Beb? Iya Beb ya? Iya Beb ya? Iya, lihat. Insyaallah. Lihat tuh. Tadi dulu Beb, biar pada ini Beb ya. Ya Beb, betul. Bu siap ya. Udah jangan ngeliatin Habib Bagirnya aja. Udah, tenang aja. Ntar dikasih nomor di bawah ini. Ya Bib ya, untuk ngundang Habib. Nggak jauh, bednya nggak jauh. Hah? Cahatan. Oh, gelap udah. Gelap. Biasa Bib, ibu-ibu Bib ya. Ya. Iya. Nih, ini nih. Tuh Habib nerima tuh coba. Insyaallah. Baru aja ngomong begitu, WA-nya pada masuk. Ya, Bu, ini orang yang bisa, kalau orang-orang lagi tenar sono nih Habib Bagir bisa bahasa semut. Enggak ya Bib ya? Bukan maksudnya ono yang lagi viral Bib ya. Iya. Cuman Habib itu niru ini bisa bener. Ntar belajar sama Habib Bagir. Baik, kita dengarkan mau'idhah hasanah ini, semoga bisa menambah ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Habib Bagir alaihi falyatafaddal mazkur. A'udzu billahi minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakatan min indillah, faqul lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amjad wa habibihil musaddaq al-ma'ruf fis sama'i bi Ahmad wa fi ardina bi Abil Qasimi Mustafa Muhammad. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih, subhana man la ya'khudu ala al-arda bi alwanil adhab, subhana raufur rahim. Allahumma ij'al fi qulubana nuran wa basaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Hadratul mukarramin wal muhtaramim yang saya hormati dan saya cintai, segenap anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita,
Alhamdulillah acara kita malam hari ini luber. Habibnya lebih dari 50. Mudah-mudahan tempat ini Allah turunkan rahmat dan barakat. Mudah-mudahan para habaib kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan juga Allah tegakkan dalam panjinya Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada para kiai, para asatid, para tokoh RT RW, panitia penyelenggara, dan siapapun yang andil dalam berlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, mudah-mudahan mereka Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi rizkinya, Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan tegak dalam panjinya Nabi Muhammad SAW. Dan juga salam penghormatan yang paling istimewa untuk kita semua yang hadir di tengah-tengah kita, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saudara, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah ampuni dosa-dosanya, sehat badannya, berkah rizkinya, dan insya Allah dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, kira-kira saya mau nanya, Bu, masih semangat masih? Masih semangat? Pak, masih? Lanjut. Berapa menit? Lanjut. Sampai jam berapa? Sampai subuh. Yakin? Ada seorang bijak pernah berkata, Bu, siapa yang berkata? Orang. Dia tanya, dia mikir, dia mencari benda atau makhluk yang paling kuat di muka bumi ini, dia nyari. Lalu ditemuin sama orang bijak ini, dia nemuin besi. Dia yakin besi ini paling kuat yang ada di muka bumi ini. Yang paling kuat adalah Lalu dia coba besi itu dibakar oleh api. Orang bijak ngomong berarti api lebih kuat. Apa yang mampu mengalahkan api? Coba ngomong, apa yang mampu mengalahkan api? Berarti air lebih. Apa yang mampu mengalahkan air? Laut, ya laut tempatnya air. Apa yang dapat mengalahkan air? Orang bijak ini mikir awan. Awan mampu menampung air. Air turunnya dari, berarti awan lebih. Apa yang mampu mengalahkan awan? Siapa yang ngomong duit tuh? Kalau udah duit semuanya kalah. Apa yang mampu mengalahkan awan? Angin. Angin mampu ngegiring tuh awan. Betul apa kagak? Berarti angin lebih. Apa yang mampu mengalahkan angin? Apa yang mampu mengalahkan angin? Gunung. Gunung mampu menghadangnya. Gunung dingin. Anginnya kenceng tapi bisa ngehadang angin. Berarti gunung lebih. Apa yang bisa mengalahkan gunung? Siapa yang ngomong kelapa itu? Anak siapa itu? Apa yang mampu mengalahkan gunung? Orang bijak ini ngomong manusia. Karena manusia bisa berada di atasnya. Gunung ujungnya diinjak oleh manusia, berarti manusia lebih. Apa yang mampu mengalahkan manusia? Ya Allah, jelas semuanya kalah. Allah yang nyiptain. Apa yang mampu mengalahkan manusia? Yang bikin kita lemas apa? Ya kagak punya duit semuanya. Saya kagak expect ini jawabannya nih orang-orang sini nih. Yang mampu mengalahkan manusia adalah rasangan. Sekuat-kuatnya orang. Kalau udah wayanya ngantuk mah tidur. Betul apa kagak? Mentokin paling 10 jam lagi melek dia pasti tidur. Ngomongnya mah kalau nongkrong, gue belum tidur nih 2 hari. Padahal mah udah dapet sejam 2 jam mah pasti udah dapet. Betul apa kagak?
Sering terjadi orang, gua belum tidur nih. Padahal sejam aja itu udah tidur. Dia ngomongnya belum tidur. Betul apa kagak? Berarti rasa kantuk bisa mengalahkan apa yang dapat mengalahkan rasa kantuk? Kalau nggak bisa tidur kira-kira kenapa, Bu? Kalau nggak bisa tidur kira-kira kenapa? Hah? Ada yang banyak utang, ada yang cicilan belum lunas. Pokoknya semuanya ngaruh ke kebanyakan kagak bisa tidur, gelisah. Apa yang dapat mengalahkan kegelisahan? Apa yang dapat mengalahkan kegelisahan? Segelisah-gelisahnya orang, Bu, kalau emang punya utang mau pergi kemana juga pasti kepikiran. Iya kagak? Hah? Apa yang mampu mengalahkan gelisah? Adalah hati yang tenang. Tenang menghadapi segala masalah, tenang menghadapi segala ujian. Dan disimpulkan oleh orang bijak yang tadi adalah makhluk Allah yang paling kuat di muka bumi adalah manusia yang memiliki hati yang tenang. Bagaimana cara mendapatkan hati yang tenang? Ketahuilah hanya di majlis-majlis seperti ini sesuai dengan firman Allah, ala bizikrillahi tatmainul, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Saya mau tanya, Bu, kita sedang acara maulid sekaligus hall siapa? Hall Habib Muhammad bin Idrus ini adalah seorang Habib dari Hadramut, pergi ke Indonesia. Itu Habib yang disesuai cerita itu Habib yang paling tulus datang ke Hadramut untuk berdakwah. Cuma Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Yang lainnya bukannya tidak tulus, tapi ada unsur lain seperti dia berdagang, perniagaan, pekerjaan. Tapi kalau Habib Muhammad bin Idrus datang ke Indonesia murni untuk berdakwah. Bu, masih semangat kagak? Yang pertama kali mengadakan hall, yang pertama kali mempelopori maulid Simtud Duror yang tadi kita baca adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Hab. Siapa itu yang ngomong Al-Kalin? Siapa itu yang ngomong? Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Jadi orang bohong, orang dusta kalau hadir hall di mana-mana, ngadain hall orang tuanya, ngadain hall kakek neneknya yang udah meninggal, tapi tidak hadir, tidak tahu siapa yang mempelopori pertama kali acaranya hall ini di Indonesia adalah Habib Muhammad bin Idrus. Jadi semua acara maulid yang ada di Indonesia, acara hall yang ada di Indonesia, hall bapak kita, hall nenek kita, hall kakek kita, semuanya itu pahalanya nyambung, berkelanjutan jariah buat Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan Al Habib Muhammad bin Idrus. Terus dalam relnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Bu, kita punya guru. Siapa yang punya guru? Coba angkat tangan yang punya guru siapa? Yang punya guru siapa? Coba angkat tangan yang punya guru. Pak, nggak ada yang punya guru. Bu, pasti ada yang ngajarin kita dari kecil. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Pak, ana abdun liman allamani harfan, aku adalah budak bagi siapa yang mengajariku walaupun satu huruf. Kira-kira kita bisa ngaji sekarang ada yang ngajarin kagak? Berarti itu namanya kita selalu meyakini bahwa guru kita adalah orang hebat. Betul apa kagak? Tuh guru gua tuh hebat, guru gua mah begini, ustadz gua mah begini, Habib gua mah begini. Itu udah biasa. Pujian seorang murid terhadap guru udah biasa. Tapi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dipuji oleh gurunya. Sesungguhnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi adalah orang yang pinter tanpa belajar. Fahmahu fahman nabiyyin. Pemahamannya seperti pemahaman para nabi. Kepintarannya
keluhurannya, kezuhudannya. Kita jangan pernah ngelihat sekarang, Bu. Kalau ngadain maulid gampang, ngelihat karomahnya para wali gampang. Sekarang oh begini. Kita cuma pengen instan jadi seperti itu. Kita pengen majelis kita gede, kita pengen anak-anak kita sukses, tapi kita tidak pernah melihat perjuangan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Jangan lihat Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang sekarang, tapi lihat bagaimana perjuangannya, bagaimana ketulusannya, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Bu, Habib Muhammad bin Idrus udah meninggal. Jasadnya dikubur udah di Surabaya. Hallnya hari ini di Surabaya. Pak, dengar, masih semangat. Maafin nih saya ngomong ke ibu-ibu mulu. Soal biasanya emang paling semangat akhir zaman ibu-ibu. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi udah wafat. Tapi sejatinya ia tidak mati. Ia masih hidup selama hall-hall yang ada di Indonesia dilakukan, itu semua pahalanya mengalir kepada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Bu, saya belum lama ngelihat di Instagram ada ibu-ibu pakai kerudung, 6 orang ziarah ke kubur. Ziarah ke kubur sahabatnya. Di situ captionnya begini, alhamdulillah ini minuman kesukaan kamu udah kami siram di atas kubur. Ini jenazahnya almarhumahnya nih senangnya minum Nutrisari dulu pas hidup, pas mati disiram Nutrisari. Datang tuh foto, minuman kesukaan kamu udah aku bawain, disiramin Nutrisari. Bu, disiramin Nutri belum apa kagak? Belum. Kagak ada ilmunya, kagak ngerti, kagak diajarin. Gimana kalau ini almarhum doyannya mabok, doyannya anggur merah, doyannya ciu, disiramin begitu, iya kagak? Hah? Disiramin Nutrisari. Pakaiannya boleh kerudung, tapi otaknya kagak ada, kagak ngerti, kagak diajarin. Anak-anak kecil kita ajarin pakai kerudung, tapi tidak kita ajarkan bagaimana Nabi Muhammad di dalam hijabnya. Bu, kalau memang ada perkumpulan maulid seperti ini, besok-besok kita ajak anak-anak kita. Kita ajak saudara-saudara kita berbondong-bondong, kita datang ke acara maulid seperti ini. Karena apa? Ini adalah menjadi madrasah bagi siapapun yang tidak memiliki guru, bahkan yang tua sekalipun, yang sudah telat mondoknya, sudah telat mau belajarnya, udah males, gengsinya udah kegedean. Kalau ketemu orang begini, so pinter apa begini. Padahal kagak ada isinya. Mau belajar, mau mondok udah telat umurnya. Ketahuilah perkumpulan seperti ini adalah guru bagi siapapun yang telat memiliki guru. Jadi besok-besok kalau ada acara maulid Habib Abdurrahman ngadain, kita ajak anak-anak kita. Kita ajak saudara-saudara kita. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Bu, punya suami punya. Yang belum punya suami mana coba angkat tangan. Buset, bohong. Yang tua semua yang angkat. Sebelah kanan saya ada yang lupa tuh barusan. Ngangkat tangan, sebelahnya gendong anak. Bu, yang belum dapat jodoh nih saya doain. Dapat laki-laki yang putih. Laki-laki yang putih. Aminnya kenceng. Yang mancung. Yang bahenol. Yang kaya raya. Emang ada laki begitu? Hah? Yang wangi? Ada laki begitu? Jarang, Bu. Pak, saya doain yang belum dapat jodoh dapat perempuan yang cantik, yang putih, yang bahenol, anak tunggal kaya raya. Ngaca. Udah pantas kagak kita dapat yang begitu? Bu, sekarang sudah tidak zamannya untuk melihat kita terhadap rupa dan raga, tapi banyak-banyak melihat orang dengan keluhuran agamanya. Buat apa orang ganteng kalau kagak bisa jadi imam sholat? Iya kagak? Hah?
Buat apa ganteng putih tadi tapi kagak bisa mimpin tahlil? Kalau mertuanya meninggal ntar disiram tuh air kopi. Mau kagak Bu? Hah? Cari pemuda yang pintar agama dan juga melaksanakan perintahnya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bu, lanjut kagak? Lanjut kagak? Ada seorang tua. Ini saya kasih cerita biar semangat. Pak, ada orang tua namanya Syahdan. Namanya Syahdan. Dia ganti-ganti, kita ganti jadi Mansur. Ada orang tua namanya Mansur pergi ke pasar sama anaknya. Pergi ke pasar nyanyi, dia girang. Sampai pasar dia beli keledai. Si Mansur beli keledai. Ketika pulang dia datang. Berangkat ke pulang, dia istirahat di kampung pertama. Si Mansur naik ke atas keledai, anaknya ngebopong, anaknya nuntun. Kata orang kampung pertama, dasar bapak goblok, bapak bego. Masa anaknya disuruh nuntun, bapaknya naik di atas keledai? Iya kagak Bu? Bapaknya disuruh nuntun, anaknya naik di atas. Bapaknya naik, anaknya suruh nuntun. Akhirnya gantian, anaknya naik, bapaknya nuntun. Sampai istirahat kampung kedua dikatain anak bego, anak tolol, anak kurang ajar. Masa anaknya naik ke atas keledai, bapaknya suruh nuntun? Akhirnya jalan lagi, naik berdua di atas keledai. Si Mansur sama anaknya. Dikatain lagi sama orang kampung ketiga, bapak sama anak bego. Bapak sama anak kagak berperi hewani. Masa keledai kecil begitu dinaikin berdua? Akhirnya Mansur sama anaknya turun, keledai dibiarin tuh dituntun berduaan. Sampai kampung keempat dikatain, bapak sama anak bego. Beli keledai sih kagak dinaikin, dituntun begitu. Akhirnya pegel tuh keledai, jalan ke kampung kelima dibopong taruh atas. Keledainya dikatain lagi, bapak sama anak. Masa keledai segitu gedenya dibopong kagak dinaikin? Akhirnya keledainya dibuang. Capek si Mansur. Ngomong sama anaknya, nak, kita kagak pernah bener di hadapan manusia, salah mulu. Udah dah, besok mah jangan peduli omongan manusia, bisanya bikin puyeng aja. Iya kagak Bu? Kita kagak bakal selamat dari lisan manusia. Betul apa kagak? Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, setampan, seakhlak apapun kita, kita tidak akan pernah selamat dari lisan manusia. Mau kita kerja, mau kita belajar tiap malam, kita dibilang sok pinter. Mau kita ibadah 5 waktu di masjid, kita dibilang sok alim. Iya kagak Bu? Mau kita bedaknya nih putih mukanya, tetap kagak selamat, tangannya hitam. Iya kagak? Di zaman sekarang begitu, mukanya boleh putih, coba angkat lehernya dikit, buset. Iya kagak? Kayak zebra. Makanya kalau beli skincare perhatiin tuh suami. Zaman sekarang udah terjadi. Boleh tangannya tuh telapaknya putih, mata kakinya kan kelihatan hitam banget. Iya kagak? Hah? Pak, cari bini yang bener, yang rajin, yang bisa ngedidik anak-anak kita supaya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bu, kita tidak akan pernah selamat dari lisan manusia. Kunci hidup sukses, kunci hidup senang, kunci hidup tenang adalah jangan pernah mencari ridhonya manusia, tetapi mencari ridhonya Allah. Karena ridho manusia adalah angan-angan yang tidak bisa kamu gapai, akan tetapi ridho Allah adalah ridho yang tidak dapat meninggalkan kamu. Bu, lanjut apa kagak? Lanjut. Mau kaya? Mau? Siapa yang mau kaya angkat tangan? Yang mau kaya angkat tangan. Biarin, gue doain miskin semua, biarin. Kagak ada yang angkat tangan. Yang mau kaya angkat tangan. Yang mau kaya angkat tangan. Beneran kagak mau?
Kagak mau? Yang mau kaya angkat tangan. Yang mau kaya angkat tangan, Bu. Mau kaya mau. Jangan rakus. Iya. Kalau mau kaya jangan merasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menggambarkan begini. Goniyun kullama yakna, fakirun kullama yatma. Selamanya akan kaya orang yang merasa cukup dan selamanya akan miskin orang yang mempunyai sifat. Bu, Pak, monyet tahu monyet kagak? Monyet tahu? Bu, tahu monyet? Orang Afrika kalau nangkep monyet dia bikin lobang. Nih Pak, dengerin. Orang Afrika kalau mau nangkep monyet itu dikasih lobang, dilobangin tanah, dikasih kacang-kacangan di dalamnya. Orang Afrika kalau mau nangkep monyet bikin lobang di tanah, di dalamnya dikasih kacang. Ditinggalin bentar tuh monyet datang. Ngambil tuh kacang, masuk lubang, tangannya dirauk, digenggam begini, Bu, Pak, kacangnya dimasukin tangannya ke dalam lubang, digenggam nih. Monyet kalau ditangkap sama orang Afrika begini. Akhirnya orang Afrikanya datang nangkep tuh monyet. Padahal karena apa? Monyet nggak mau ngelepasin kacang yang udah digenggamannya. Padahal kalau monyet ngelepasin itu dia bisa lepas kabur. Bisa selamat dari orang Afrika, dari tangkapan. Tapi namanya monyet ya monyet. Dibiarin kagak mau dilepas, akhirnya Begitupun dunia, Bu. Kalau memang sudah ada di genggaman kita yang bisa membahayakan kita, yang memiliki jadi kita sifat sombong, maka lepaskan dunia. Biar dunia yang mengajar kita. Bener kagak, Bu? Bu, jangan jadi kayak mau digenggam terus. Mau diapain bagaimana, bodoh amat, pelit banget. Pak, jangan kayak mau. Akhirnya tuh monyet ketangkep sama orang Afrika. Ada yang disate, ada yang dijadiin topeng monyet. Karena orang zaman sekarang itu kagak pernah puas. Baru kerja, besok kerja lagi. Begini semangat pengen ini, terlalu banyak angan-angan sampai dia lupa sama Allah, sampai dia lupa sama ibadahnya, sampai dia lupa. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai dia lupa kalau ajal nih kagak ada yang tahu, akhirnya masuk ke dalam kubur, meninggal. Ketika meninggal ngomong, ya Allah hidupin saya, sedetik saja saya akan melakukan amal yang saya tinggalkan di dunia. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahin ila yaumi yupasun. Kata Allah, udah cukup, omong kosong aja, omong kosong, di belakangmu barzah, udah telat waktunya. Nah, sekarang pelajaran hidup untuk kita yang masih hidup, jadikanlah waktu kita, ilmu kita, harta kita bermanfaat bagi kita sendiri. Ketika kita mati nanti, kita banyak-banyak sedekah jariah, banyak-banyak ilmu yang kita punya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Harta yang kita punya keluarkan di jalan Allah. Kalau ada acara maulid begini, buru-buru nyumbang. Beb, saya nyumbang lampu. Selama lampunya dipakai, itu pahala mengalir. Niatin buat orang tua kita yang udah meninggal itu nyampe. Karena semua anak Adam kalau udah meninggal semuanya kagak bisa dilakuin lagi. Kalau kita udah meninggal, kita bisa sholat apa kagak? Bisa sholat apa kagak? Bisa puasa apa kagak? Kalau kita mati dalam kubur bisa haji apa kagak? Yang tiga hanya bisa dilakukan ketika kita orang meninggal adalah sedekah jariah yang kita lakukan di dunia, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada sesama, dan juga anak yang soleh atau solehah yang mendoakan kedua orang tuanya, bukan yang ketika orang tuanya meninggal airnya kuburannya disiram doang pakai nutrisari. Kira-kira Bu, kalau punya anak terus kita meninggal, anaknya datang bawa air mawar, kita disiramin tuh seteko, banjir di dalam kita becek, mau apa kagak Bu?
Makanya kita ajarin baca Yasin, kita ajarin baca tahlil, kita didik di madrasah-madrasah. Nanti kalau anaknya kagak bisa, Bu, disiremin becek, Bu, ngap di dalam. Banjir tuh kuburan. Banjir. Disuruh baca Yasin nengok kanan kiri. Enggak ada yang lihat, dia pulang kabur. Ya kagak? Diziarahinnya setahun sekali mau lebaran. Udah gitu nyampe kuburan lupa kuburannya di mana. Ya kagak? Terjadi nggak Bu zaman sekarang? Hah? Terjadi nggak? Nah, kalau sudah tahu, mari kita perbaiki diri kita. Kita lihat sekeliling kita, kita lihat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh ataupun solehah. Bu, lanjut. Alhamdulillah, tengah terjadi pada isu kali ini, katanya habaib itu nasabnya palsu. Kalau yang nggak tahu jangan ikut-ikutan. Jaga ketikannya di media sosial. Karena apa? Jangan ikut-ikut. Yang orang yang walinya itu penyanyi dangdut. Bu, mau jadi wali, jadi penyanyi dangdut. Gagalin nasab habaib. Sekarang mau terkenal nih Ustadz, Kiai, mau terkenal, gampang. Ngomong aja di media, Habib palsu begini, terkenal ente mau begitu. Tanpa didasari apa-apa, kalau cuma mau yang di otaknya cuma dunia. Bu, saya rada serius dikit ngomong ini. Bu, ada orang, dengerin nih, sholatnya 5 waktu. Pak, saya duduk dah nih biar kena tengah-tengah dua-duanya. Emang dasar pegel juga. Ada orang sholatnya 5 waktu. 5 waktu tepat di Masjid Nabawi. Maghrib, Isya, subuh, duhur, asar, sholatnya 5 waktu di Masjid Nabawi. Selalu tepat waktu, kagak pernah putus. Puasanya lancar, ibadahnya bagus. Ketika umur 62 dia meninggal, dikuburin. Ketika dikuburin, dihadapin ke kiblat, itu jenazah ngebelakangin kiblat. Dihadapin lagi ke kiblat, ngebelakangin kiblat lagi. Ditanya sama orang-orang situ, coba ganjel pakai batu. Ngebalik sama batu-batunya membelakangin kiblat. Dibalik sama kayu-kayunya ngebalik ke belakangin kiblat. Ditanya sama orang ulama yang ikut ngubur, Syekh ini bagaimana? Mungkin dia tidak beriman di hadapan Tuhannya, maka biarin aja deh dia dikubur ngebelakangin kiblat. Seburuk-buruknya kita, sebejat-bejatnya kita, sebangsat-bangsatnya kita, kalau kita meninggal, kita pengen kita dikubur menghadap ke kiblat. Betul apa kagak, Bu? Ini membelakangi kiblat. Ini orang yang 5 waktu sholatnya di Masjid Nabawi. Disolatin jenazahnya di Masjid Nabawi, dimakamin di Baki. Mulia apa kagak? Ngebelakangin kiblat. Akhirnya dikubur tutup dalam keadaan membelakangi kiblat. Pulang ditanya sama istrinya, Bu, tadi suaminya udah saya kubur. Kenapa sih kok masih ngebelakangin kiblat? Apa ada yang aneh? Kenapa? Kata ibunya apa kata istrinya? Suami saya sholatnya bagus. Puasanya juga bagus. Hubungan sesamanya bagus. Oh, saya tahu. Seumur hidupnya suami saya selalu sholat di Masjid Nabawi, tapi tidak pernah sekalipun ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada la ilaha illallah di dalam hatinya, tapi tidak ada Muhammadur Rasulullah. Dia cinta sama agamanya, tapi tidak cinta dengan nabinya. Kuburannya membelakangin kiblat. Maka tidak bisa dipisahkan, Bu, Nabi Muhammad dengan anak keturunannya. Betul apa kagak, Bu? Kalau cinta Nabi pasti meyakini adanya keturunan Nabi. Kira-kira lihat muka saya, Bu, sama Roma Irama gantengan mana? Jujur, dari muka aja udah kelihatan. Iya kagak? Hah? Gak usah repot-repot saya ngeluarin apa. Betul kagak? Lihat mukanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Bandingin sama orang kresek. Idih Allah. Iya kagak? Hah? Dari wajahnya aja udah kelihatan. Betul kagak? Hah? Bumi ini tidak pernah diciptakan
Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Bu, Pak, lanjut kagak? Lanjut kagak? Terakhir saya kasih. Ada peristiwa Al-Kisah di mana Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidah Sababi Ahlil Jannah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ditutupi selimut. Selimut datangnya dari surga, dikirim oleh malaikat Jibril dari Allah. Allah ngomong kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kata Allah apa kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril? Inni ma khalaqtu sama'an mabniyah wala ardon madhiyah wala samsan mudiyah wala falakay yadur wala bahra yajri wala fulkay yasri illa li ajlikum wa mahabbatikum. Aku tidak menciptakan samaan mabniyah, langit yang terbentang, wala ardon madhiyah, bumi yang terhempas, wala qamaran munirah, dan aku tidak ciptakan bulan yang terang, wala samsan mudiyah, matahari yang terang benderang, wala falakay yadur, dan bintang-bintang yang mengelilingi orbitnya, wala bahra yajri, dan lautan yang airnya mengalir dalamnya, wala fulka yasri, dan kapal-kapal yang berdiri atasnya, illa li ajlikum wa mahabbatikum, kecuali untuk keutamaan kalian dan karena kecintaan kepada kalian. Segitu mulianya keluarga Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, Allahumma inna haula'i, mereka adalah keluargaku, wa khasati lahmuhum lahmi, darah dagingnya adalah darah dagingku, wa damuhum dami, ini silmun liman salamahum, wa aduwun liman adahum, wa muhibbun liman ahabbahum. Aku memusuhi siapa saja yang memusuhi mereka, aku berdamai siapa saja yang berdamai dengan mereka, dan aku mencintai siapapun yang mencintai mereka. Kira-kira kalau mau dicintai Nabi Muhammad SAW, patut kagak kalau kita benci sama anak keturunannya? Hah? Patut kagak? Patut kagak? Gak patut kita ngaku cinta tapi benci sama anak keturunannya. Kita amalin ilmunya tapi secara tidak sadar siapa yang menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad kecuali anak cucunya. Iya, kita pakai di mimbar-mimbar ilmunya Nabi Muhammad tanpa ia sadari siapa yang nyebarin ilmu ini. Iya, kalau bukan anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang memegang keilmuan setelah Nabi Muhammad paling top adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katanya apa? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah pintunya kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Wa man aradal madinah falyatiha min babiha. Siapa yang ingin memasuki kota ilmu aku, maka harus melewati pintunya. Kalau kita bego, kalau kita tolol, mengaku kenal Nabi Muhammad tapi menafikan anak keturunannya, itu mustahil. Karena apa? Ajaran Nabi Muhammad turun temurun yang diajarkan oleh anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Tidak instan kita hafal, tidak instan kita tahu ilmu agama, tidak instan kita bisa sholat. Semua ada penyebarnya yang tidak lain dan tidak bukan dari anak keturunannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang hadir panjang umur, berkah rizkinya, disehatkan badannya. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang punya orang tua mudah-mudahan panjang umur. Yang orang tuanya sudah meninggal mudah-mudahan ditempatkan di surganya. Yang belum dikaruniai anak, pulang dari sini bikin insya Allah punya anak. Yang belum punya jodoh, bangun dari tempat ini insya Allah ketemu jodohnya. Yang punya utang, semoga banyak rezekinya biar bayar utang. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, matikan kami dalam sebaik-baiknya keadaan, matikan kami dalam keadaan menyebut la ilaha illallah. Ya Allah, mudah-mudahan besar harapan kami pulang dari sini, dosa-dosa yang kami lakukan secara sengaja atau tidak sengaja mudah-mudahan Engkau Allah ampunkan. Amin ya rabbal
Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala sina wala mana sakian wala mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sebelum saya tutup terakhir Bu, Pak, sebelum saya tutup, mari bersama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kita yang mendahului kita, yang sudah meninggalkan kita, anak cucu kita yang memang sudah mendahului kita, saudara-saudara, sesepuh, tetangga. Mudah-mudahan kita kirimkan Fatihah ini nyampe kepada orang yang kita bacakan. Wabil khusus kita kirimin Fatihah kepada sahibul haul Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi ala hadini wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya khususnya. Setelah ini udah ada Habib penceramah selanjutnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ingat sampai rumah dan diamalin. Jangan tangkap doang sampai otak. Iya kagak? Percuma kalau udah bangun tapi lupa kagak diamalin, percuma saya omong sampai berbusa. Iya kagak? Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.